Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, ayo kita kembali baca kartu. Teman-temanku, kita mau lihat eh, energi siapa yang saat ini dekat dengan kamu, ya. Maksudnya di sini teman-teman, bisa saja orangnya jauh, bisa saja kalian terpisah, ya, atau sedang tidak bersama. Tapi kita lihat energinya. Energi yang dekat itu adalah perasaan dia, ya teman-teman. Misalnya kalian udah putus tapi dia masih belum bisa move on, ada perasaan yang masih dekat dengan kamu. Oke, baik teman-temanku, kita berada dalam general reading. Seperti biasa akan saya bacakan dalam energi percintaan, love reading. Energi dari orang banyak, jangan lupa kita dalam bacaan umum. Sebentar. Energi dari seseorang yang sedang dekat dengan kamu. Coba kita lihat, ada bunga, ada awan, ada burung, oke. Ada menara. Di sini ada matahari dan ada bulan. Energi dari siapakah ini? Under the deck ada Kavin. Oke? Karena kita melihat energi, kita melihat perasaan, di sini digambarkan perasaan dari seseorang yang mungkin saat ini tidak bersama kamu, ya. Ini dia orangnya. Tuh. Ya. Sebagian dari mereka ghosting. Ada gunung salju. Ya, ada blokir nih di antara kamu dan dia. Sebagian dari mereka di sini nggak tahu ya, tiba-tiba diam, membeku, ya seperti ghosting lah, seperti itu ya. Intinya ada energi yang jarak di antara kamu dan orang ini. Ya, ada hubungan yang di sini mungkin sudah ending atau berakhir. Jadi, ya, saat ini ada energi dari seseorang yang jauh dari kamu. Oke, bisa saja ini hubungan LDR, ya. Namun di sini juga ini memang udah ada jarak di antara kalian, ya. Orang yang mungkin tak bersamamu tapi dia energinya dekat dengan kamu, ya. Energi dia dekat. Dekat di sini apakah itu rindu, apakah itu memang karena cinta, ya, masih belum bisa move on. Itu namanya energi yang masih belum bisa melepas kamu, ya. Ayo kita lihat lebih detail lagi. Teman-teman, di sini saya lihat pernah terjadi hubungan yang indah antara kamu dengan seseorang. Beberapa dari kalian terhubung lewat internet, jadi lewat komunikasi internet, ya. Apakah itu lewat WA? Tadi ada yang LDR. Jadi ada hubungan yang indah antara kamu dengan seseorang. Siapakah orang itu, teman-temanku? Ada kartu awan di sini, ya. Ada hubungan yang indah, ada hati yang berbunga-bunga, tapi di sini juga ada awan. Ya. Awan dan burung ini gosip, teman-teman. Ya. Bunga dan awan di sini ada hubungan indah tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Sulit, ya, gambaran ke depan, masa depannya sulit di dalam hubungan ini, ya. Tetapi di sini walaupun hubungan ini indah, tetap ya, walaupun hubungan ini penuh awan hitam, kita lihat tidak tentu arah dan tujuannya kemana, ya tetap ya, ini ada energi yang membangunkan, ya, membangunkan harapan kalian berdua, membangunkan gairah kalian berdua. Oke. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kenapa? Karena saya melihat ada matahari dan bulan, ya. Ini seperti divine feminine dan divine masculine. Feminin dan ini maskulin. Ya, ada energi pertemuan di sini feminin dan maskulin, ya. Yang terjadi pasti indah hubungannya. Walaupun tidak semua, ya, cerita dari perjalanan cinta ini indah, saya lihat, ya. Kalau pertemuan feminin dan maskulin hubungannya pasti indah. Oke. Ini energi yang dekat dengan kamu saat ini, ya. Kalau kamu cowok, ya ini mungkin femininnya kamu. Oke. Kalau kamu cewek, ya ini maskulinmu, ya. Hubungan yang indah, membuat hati berbunga-bunga, ya. Mungkin juga dia di sini mengungkapkan perasaannya. Gak harus semua, ya. Ada yang diam-diam di sini karena kartu bulan di ujung sana. Kalau kamu lihat ada seorang yang memberikan bunga, ya, beberapa udah menjalin hubungan di sini. Beberapa mungkin suka diam-diam.
terbakar dalam diam. Kita lihat. Ada seseorang di sini, ya. Ada seorang pria. Secara fisik bisa jadi orang yang saat ini energinya dekat dengan kamu, energi dari seorang pria. Oke? Tapi jika dia seorang wanita, bisa jadi dia membawa energi maskulin. Kartu awan. Kita lihat kenapa ada kartu awan di sini. Ini kalau saya lihat awan dan burungnya, kenapa hubungan ini indah tapi seperti tidak punya arah dan tujuan? Ya, saya melihat ada yang takut dengan gosip. Gosip ya, apa kata orang. Biasanya ini cinta segitiga. Ya, ini juga tentang ada yang terkait dengan pekerjaan, teman-teman. Ya, terkait dengan pekerjaan itu, contohnya apa? Ada banyak contoh, ya. Tapi di sini saya contohkan. Ada awan gelap yang menutupi di sini. Ya, contoh ada pekerjaan, beberapa pekerjaan yang mungkin karena kontrak kita belum boleh menikah, seperti itu. Ya, karena di sini ada gambaran bunga, ada yang berencana juga untuk menikah. Ya, ada yang berencana untuk menikah. Mungkin hubungan ini diawali dengan apa ya? Ini obrolan ringan, ya, chatting-chatting, hanya say hello, lucu-lucuan, ya. Gak taunya di sini saya lihat mulai ada matahari. Oke, jadi bisa saja ini energi masih pertemanan, ya, dekat, hanya ngobrol-ngobrol, tapi mulai ada perasaan menyala yang ditutupi, yang disembunyikan. Ini energi bulan. Dan orang ini saya lihat rindu, ya. Bulan dan menara ini energi kerinduan. Ada kerinduan, ya. Ada kerinduan yang kuat, kerinduan yang sangat. Beberapa di sini terkait dengan orang tua. Beberapa di sini juga masalah ego membuat kalian di sini hubungan ini seperti tidak punya arah dan tujuan. Ya, berawal dari obrolan tadi, tiba-tiba saling membuka hati. Tiba-tiba kamu, kok orang ini apa ya, bisa membuka pintu hatiku. Ya, ada rasa yang seperti itu di antara kalian. Tiba-tiba ada rasa yang cocok, ada rasa yang nyambung berawal dari obrolan-obrolan. Ya, beberapa kalian bertemu di internet. Rindu ingin komunikasi ya juga, ya. Jadi kalau ini memang hubungan yang udah berakhir, ada gambaran rindu untuk berkomunikasi, rindu untuk memberi kabar, rindu untuk kembali berbunga-bunga. Hati-hati, ya. Hati-hati, ada yang ingin datang nih. Ada yang ingin datang kembali, sepertinya orang lama, ya. Sepertinya orang lama, beberapa teman sekantor. Kita lihat lagi, teman-teman. Hati-hati lagi. Hati-hati lagi, beberapa ada yang sudah berumah tangga. Ya. Kalau yang sudah berumah tangga, mungkin beberapa waktu ini ada awan di sini di antara kalian, ya. Ada tanggung jawab di dalam keluarga. Ada tanggung jawab di dalam rumah tangga. Kenapa ada perasaan rindu saat ini? Saya lihat orang ini merasa sepi, merasa sendiri. Jika dia sudah berumah tangga, ada perasaan sepi, ada perasaan berdiri tunggal, ada perasaan, ini rumah dan ini menara ya teman-teman, ada perasaan seperti tercampakkan, ya. Intinya kesepian lah, sudah ada, tuh lihat ya, ular. Ada rasa apa ya, sepi udah dalam jangka waktu yang lama mungkin, sehingga mulai kembali mengingat kamu. Mungkin di sini kalian udah ending, ya, atau kalau belum ending ada cerita yang tiba-tiba menjadi datar, hilang, ada beberapa yang menunggu, penantian yang tidak pasti. Tuh ya, ular, lihat, ngintip ya, merasa sepi, merasa sendiri, sama ini menara. Kembali geloranya bangun mengingat kamu, ya. Kembali cari ide bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya untuk kembali berkomunikasi atau memberi kabar kepada kamu. Oke, kita lihat lagi. Ini beberapa ya, bir, kunci, dan rumah. Mungkin ada yang ingin berumah tangga, ya, yang entah apa masalahnya di sini membuat ada delay, ya, ada penundaan. Ada gambaran sepertinya gini, teman-teman ya. Karena ini energi bir, ada energi percaya diri di sini. Kenapa? Karena ada kehidupan yang mapan, ya. Maksudnya ada uang yang udah cukup yang menjadi kunci untuk bisa berumah tangga. Jadi dulu mungkin pernah awan gelap, lalu dia menjauh, ya, mencari rezeki lah, ya. Mencari rezeki. Mungkin ada yang udah berhasil di sini, ya. Ada yang udah berhasil dan kembali datang untuk membicarakan lagi tentang rumah tangga, karena menara juga bisa berarti
tentang instansi yang terkait. Kalau mau nikah, ya ini ada urusannya, instansinya di situ. Surat menyurat, ya, tentang apapun. Ayo kita lihat lagi. Energi yang dekat. Jadi antara kamu dan seseorang di sini ini pernah selesai ceritanya. Ini artinya orang lama, ya, pernah selesai, pernah ending. Maksudnya pernah ada jarak, jeda, dan kafin. Digambarkannya ada energi yang datar. Oke, nggak harus ending, ya, nggak harus ending. Jika dulu ada hubungan yang happy, meriah, sempat masuk pada fase gelap. Lalu di sini nanti akan berapi lagi, ya. Beberapa ada yang suka diam-diam, terbakar dalam diamnya. Ini energinya dekat sekali dengan kamu. Saya juga lihat ya, orang ini ada ini loh, ada kebangkitan spiritual, matahari dan cross, ya. Apa yang pernah terjadi di antara kamu dan dia, ya, masa-masa sulit, masa yang berat. Hari ini ada apa ya? Seperti sebuah pencerahan jiwa, ya, yang dia bisa melihat hasil dari jika ini masalah, ya, jika ini masalah, kartu awan hitam kan, awan gelap, dia bisa melihat apa hikmah dari masalah yang kalian lewati dulu. Energinya matahari di sini, ya, seperti pandangan yang jelas. Oke? Jadi teman-teman, jika ini hubungan yang telah berakhir, ada gambaran belum bisa move on. Energinya masih terus menatap kamu, merindukan komunikasi, merindukan obrolan, dan saya lihat ini akan terjadi. Burung dan bulan itu gambaran obrolan internet. Wow. Oke, teman-teman, bentar. Ya, akan ada yang datang membawa kabar, membawa cincin, ya. Beberapa masih ada keraguan, ya. Untuk gini teman-teman, ya, mungkin ini gimana ya, keraguan itu ngabarin atau enggak, ya, saya kasih kabar atau enggak, ya, seperti itu. Mungkin beberapa udah ngetik dihapus, ada gambaran yang seperti itu. Karena apa? Karena masih ada keraguan, ya, matahari dan awan kalau mirrornya. Oke, intinya orang ini kembali merindukan kamu, ingin komunikasi, ya, ingin sekali komunikasi dengan kamu. Ini gambaran orang berkomunikasi, burung dan bulan, ya. Jadi jika ini adalah orang yang kamu harapkan, ayo, mudah-mudahan kejadian. Doa yang baik-baik, afirmasi yang baik-baik. Orang yang mungkin saat ini tidak bersama kamu, orang yang mungkin kamu tunggu, tapi menunggu tanpa kepastian, orang yang mungkin pernah punya hubungan yang udah berakhir dengan kamu, apalagi kartu kafin. Ya. Oke, ayo kita lihat lagi. Jadi ini energi yang dekat dengan kamu, artinya orang itu mungkin rindu, orang itu terus mengenang kamu, itu energinya dekat walaupun orangnya jauh. Ayo kita lihat lagi. Beberapa dari mereka ini ada kesuksesan yang saya lihat tadi, ya. Sukses dalam keuangan, seperti sudah ada uang kembali datang lagi untuk membicarakan satu hal yang jelas dengan kamu. Mungkin itu pernikahan, mungkin itu hubungan. Oke. Kita masih melihat energi mereka yang dekat, ya. Memang sih gambaran ke depan akan terjadi komunikasi. Akan terjadi komunikasi antara kamu dengan orang itu. Fase saat ini, ayo saya berikan jarak. Oke, begitu kelihatankah? Ntar ya, saya susun. Oke, bisa dilihat ya teman-teman kondisi waktu. Ini kamu di tengah saat ini, ya. Maksudnya energinya di tengah saat ini. Kondisi presentnya di sini. Ini pas yang udah lalu antara kamu dengan seseorang di sini, dan di sini itu gambaran ke depan. Ya, jadi kalau memang berharap untuk terhubung kembali dengan seseorang di sini, saya bilang apa tadi? Afirmasi yang baik-baik, doa yang baik-baik, ya. Ini under deteknya kita singkirkan aja dulu. Nanti kalau kita perlu kita ambil. Teman-temanku, jadi kondisi saat ini kenapa? Kenapa ada energi dia yang saat ini dekat, dia merasa sepi? Apakah dia orang berumah tangga? Terserah. Apakah dia lajang? Ya, dia merasa sepi, merasa sendiri. Oke, rindu, ingin berkomunikasi, ya, kunci.
Ada yang datang ingin menikah. Ada yang datang ingin melamar mungkin. Oke, kenapa ingin berkomunikasi ya? Ada perasaan di situ menara. Ya, kerinduan yang memuncak, kesepian yang memuncak, kesepian yang sangat. Oke. Ayo kita lihat. Kita lihat lagi energi dari seseorang yang saat ini dekat. Jadi energi, teman-teman ya. Rumah lagi, rumah lagi, rumah lagi. Teman-teman, beberapa ini cerita di dalam rumah tangga yang mungkin sedang ada jarak di antara kalian, ya, karena tanggung jawab harus mungkin jauh dari kamu, dari istrinya atau dari suaminya, oke? Ya, apapun itu ya, ada awan gelap di sini, mungkin bertengkar, mungkin pisah, pisah ranjang, pisah rumah ya. Karena ego, salah satu punya ego di sini membuat kalian harus terpisah. Oke, tidak harus pasangan berumah tangga, teman-temanku, ya. Karena ini melambangkan sebuah hubungan. Tapi di sini ada juga yang sudah berumah tangga. Lihat kartu house, ya. Di sini kalau memang sudah berumah tangga, sejauh apapun dia pergi, teman-temanku, dia terus mengenang rumah. Karena rumah adalah tempat yang menurut dia tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang hangat. Oke, ini yang berumah tangga sempat jauh ini. Sempat jauh. Ya, sempat jauh mungkin karena karir, mungkin sibuk di luaran dengan teman-teman, maksudnya membuat rumah tangga jadi nomor dua. Ya, beberapa yang ingin berumah tangga, mungkin ada kendala dari orang tua, awan dan bir, ya. Itu kendala dari orang tua. Oke? Apa contohnya teman-teman? Orang tua nggak setuju, bisa jadi. Ya, jadi di sini digambarkan sempat ya, apapun hubunganmu, apakah berumah tangga, apakah berpacaran, ini sempat ada awan hitam, ya, ada masalah kita katakan ya teman-teman, karena ego. Kamu lihat kartu maskulin di sini memeluk musang. Musang itu gambaran kenakalan, namanya pria ya teman-teman. Ada lucikan, ada kenakalan, ada ego ya. Ini beruang, ini gambaran. Kita buka kondisi saat ini. Ini yang udah lewat. Tentang masalah kamu dengan seseorang itu. Energi yang dekat denganmu saat ini. Ada toil and labor. Rindu ingin berkencan. Wow. Teman-temanku. Tadi ya, rindu ingin komunikasi. Ya, beberapa di sini rindu ingin berkomunikasi tapi kok dia ada rasa berbahaya, ada rasa takut. Kenapa nih? Ada rumah di sini, ya. Ada rumah di sini. Rumah di sini bisa jadi indikasi ada yang cinta segitiga. Ya, jadi kamu menjalin hubungan cinta segitiga dengan seseorang. Di sini ada rumah di sini bisa jadi kalau lajang ada kaitannya tadi, mungkin dengan orang tua yang tidak setuju. Oke? Tapi ada gambaran udah pede sekali saat ini. Pedenya kenapa? Karena ada perasaan rindu yang memuncak. Ya, jadi kalau dalam heningnya dia, dalam sendirinya dia, contoh mau menjelang tidur malam, kita ambil contoh malam karena di sini ada bulan. Ada perasaan yang menguat itu tiba-tiba pikirannya datang, saya tidak peduli. Ayah saya nggak setuju, udah nggak peduli. Ya, takut di sini dengan pasangan, tidak peduli. Saya rindu ingin bertemu, saya rindu ingin berkencan. Wah, itu perasaan yang memuncak. Oke? Ingat di dalam rasa, ya, karena di sini ada bulan. Jadi ada rasa yang rasa yang menguat, ya, rasa yang menguat. Jadi kalau kamu rindu dengan seseorang, lalu kamu mungkin berhayal, ya, kamu berhayal, itu namanya kamu bervisualisasi. Ketika kamu memejamkan mata, ya, kamu berhayal memeluk dia, memegang tangan dia, menggenggam ya, menggenggam tangan dia, itu energimu udah datang ke dia secara energi. Ya, ini yang terjadi di pikiran orang itu, di batin orang itu. Ya, beberapa ingin sekali berumah tangga di sini, tetapi kenapa ada keraguan, kebimbangan? Ya, ayo kita lihat lagi. Rindu ingin komunikasi, tapi ada rasa-rasa
Toil and labor ini perasaan ada merasa berbahaya, teman-teman. Rindu ingin kembali berkencan seperti itu, ingin kembali bertemu, ya. Kalau orang rumah tangga yang tadi sedang ada masalah, rindu ingin berbaikan, rindu ingin menghubungi, tapi kok takut. Kenapa? Karena mungkin salah satu ada yang pernah berbuat salah. Kalau udah berbuat salah, bersama pasangan mau menghubungi kembali itu atau mau minta maaf atau mau kembali membicarakan, di sini ada rasa dia masih mau memaafkan gak ya, dia masih mau nerima gak ya, gitu ya, ingin memperbaiki rumah tangga. Kalau orang yang di dalam rumah tangga, apapun di sini kesalahan yang pernah mereka buat, mereka seperti menyadari, ya, menyadari. Kenapa ya? Karena ini lagi menara, ya, ada perasaan menguat, perasaan yang memuncak. Ya, kita lihat energi di sini. Di sini gambarannya dia akan datang dan kembali mendiskusikan. Kalau orang rumah tangga ya, maafin saya silap ya. Kalau di sini yang suka diam-diam, semoga dia akan membuka perasaannya karena matahari dan bulan di sini. Ya, semoga dia akan mengungkapkan. Kenapa di sini? Karena ada suatu kecerahan di dalam jiwa yang dia dapatkan. Ya. Apa di sini? Pencerahan jiwa, pandangan yang jelas di sini yang dia dapatkan. Banyak ya perjalanannya di sini, perjalanan yang sudah dia lewati di sini, mungkin membuat dia menemukan ternyata hanya kamu yang bisa menyalakan apiku. Ternyata hanya kamu di sini, hanya kamu banyak, hanya kamu. Ya. Bahkan mungkin ya mereka udah coba-coba ya, gonta-ganti pasangan, akhirnya kembali menemukan ternyata hanya kamulah matahariku. Ya, ada gambaran di sini. Mengungkapkan karena ada pandangan dari jiwanya yang di sini udah cerah, bisa memandang dengan jelas. Oke? Ayo kita lihat lagi. Gambaran ke depan dari orang ini. Lihatlah ada great fortune. Ya, great fortune. Ada sebuah peruntungan baik. Seperti ini teman-teman, seperti wheel of fortune, ya. Ada takdir baik di depan. Teman-temanku, banyak sekali terbukanya. Oh, baru sadar teman-teman. Baru mikir dia. Ternyata kamulah tadi yang matahariku, kamu membawa keberuntungan untukku, dengan kamu itu saya banyak target-target saya yang berhasil, banyak hoki, banyak apa lagi di sini. Ini kartu uang emas ya, tumpah. Ini dia baru menyadari, ternyata kamu di sini yang membawa keberuntungan, yang membawa, karena di sini ada pandangan yang jelas. Ya, dan di sini dia berpikir, tuh, ternyata hanya kamu. Makanya ada gambaran ke depan orang ini akan beneran menghubungi kamu. Ya. Jadi teman-teman, bisakah merasakan? Bisakah merasakan energi dari siapa ini? Ya. Gambarannya tadi ya, kamu dan orang ini pernah punya hubungan. Nih kartu bunga, ya. Hubungan atau perasaan yang indah. Jadi pernah punya hubungan, mungkin sudah menjalin hubungan, mungkin berumah tangga, mungkin pacaran atau seperti apa, dan mungkin di sini terpisah atau ada masalah awan hitam. Ya. Mungkin pernah punya hubungan, karena di sini ada yang masih diam-diam, suka diam-diam, galau mau mengungkapkan, gugup nggak pede, ada, ya. Dan gambaran ke depan mungkin dia akan mengungkapkan. Oke? Teman-temanku ingat prediksi ke depan, ya. Memandang ke depan itu suatu hal yang di depan masih bisa berubah tergantung emosi kamu. Makanya saya bilang kamu tetap berafirmasi, tetap berdoa yang positif-positif, juga harus menjaga energi kamu tetap positif. Agar apa? Agar apa yang kita harapkan, ini kan kalau suatu hal yang baik, lihat ada great fortune ya, suatu kejadian baik itu positif, kejadian positif, kejadian yang kita harapkan. Kamu juga harus menjaga energimu tetap positif agar bisa menyerap hal-hal baik di depan sana. Ya, di depan ini ada cerita baik. Ada cerita baik. Kenapa saya meminta kamu berafirmasi dan berdoa? Karena nanti ada yang ingin ngobrol tapi dia ragu untuk mengungkapkan. Yang satu lagi di sini benar-benar kejadian, wah, membuka perasaannya. Yang di sini saya lihat ada dua energi nih ya. Ragu untuk mengungkapkan, jadinya mikir-mikir dulu. Iya enggak ya? Ungkapin enggak ya? Hubungi dia atau enggak ya? Oh, ini ada dua energi.
Ya, makanya saya minta ayo kamu juga tetap positif agar kejadian baik benar-benar terjadi untuk kamu. Jadi teman-teman saat mendengar sebuah prediksi, ya, prediksi membaca ke depan itu membaca energi. Apa yang terjadi di depan sana sudah tertulis di dunia energi. Ya. Ketika hal yang dibacakan tidak terjadi pada kamu, maka kamu akan berpikir ramalan itu salah. Sebenarnya bukan seperti itu teman-teman, ya. Kamu yang nggak bisa menyerap kejadian baik yang ada di depan sini, ya. Kalau ini energi baik yang datang, energinya positif, dan kamu dalam keadaan negatif itu nggak bisa kamu serap. Jadi nggak bisa terjadi sama kamu, ya. Kalau saya membacakan untuk banyak orang, tidak semua kejadian pada orang itu karena itu tadi, teman-teman, ya. Kita coba ambil beberapa kartu dari sini. Jadi kondisi kita saat ini di sini. Makanya saya tadi bilang ya, bacaan kita di sini ingin melihat energi yang saat ini dekat, energinya, ya. Karena orang ini sepertinya tidak bersama kamu atau punya jarak dengan kamu, bisa jarak secara fisik atau secara emosi. Jadi kalau orang berumah tangga pernah ada masalah, saat ini dia kuat mengenang kamu, ya. Jadi apakah kamu berumah tangga, berpacaran, atau masih PDKT, ada energi dari seseorang yang saat ini kuat sekali mengingat kamu. Tapi dia ada takut nih, ya. Makanya ada dua energi di depan, karena di sini ada yang masih ragu, ingin komunikasi tapi takut. Banyak hal, karena takutnya di sini karena banyak hal. Mungkin karena rumah tangga, mungkin karena instansi, karir, ya. Ini bimbang, nggak tahu ini karir apakah, banyak hal ya yang terkait dengan karir. Tadi saya contohin mungkin ada yang dalam kontrak nggak boleh merit dulu. Ayo kita lihat bahasa bawah sadar dari orang ini. I feel like I'm dying inside. Jadi aku seperti sekarat nih di dalam nih. Ya, apa kesepian yang memuncak membuat dia merasa sekarat. Lihatlah teman-teman ya, dia merasa sekarat di sini katanya. Karena sekarat tadi ya, I'm dying inside. Inside berarti merasa sekarat di dalamku, di dalam perasaanku, ya, di dalam batinnya. Makanya energi dari seseorang di sini dekat dengan kamu. I miss teman-teman. I miss the way you feel. Ini rasa rindunya kepada kamu, ya. Rindu jalan apa ya? Rindulah saat kalian bersama dulu, karena di sini pernah terjadi hubungan-hubungan yang indah. Ini kita ambil beberapa di sini. Rindu ya, rindu ingin apa, rindu saat-saat bersama kamu dulu, atau merindukan keindahanmu di sini kalau yang masih diam-diam, ya, karena dia pernah punya hubungan baik dengan kamu. Jadi teman-teman, ini ada energi dari orang lama yang saya bacakan, energi dari orang yang tadi udah kafin, ya. Kafin berarti ada energi pisah, ada energi yang udah banyak hal ya. Kafin berarti ada yang menunggu juga, menunggu. I'm in no rush to get married. Oh, teman-teman, oh, dapat saya arti yang di sini. Ada perasaan gugup, takut. Di sini katanya dia tidak bisa buru-buru untuk menikah. I'm in no rush to get married. Ya, saya tidak bisa. I'm in no rush. Ya, saya tidak terburu-buru untuk menikah di sini. Artinya, teman-teman, ada kunci dan rumah, ada yang ingin menikah, ya. Tapi ada perasaan di sini. Lihat, toil and labor ini kan pekerja ini di pabrik. Ada terkait dengan karir juga. Oke, rasakan aja di mana energimu. Kenapa begitu? Karena ini bacaan umum, teman-teman ya. Saya meluaskan arti kartu, memasukkan banyak kasus yang di sini kamu boleh rasakan. Oke? I think of you every night before I fall asleep. Jadi ini bulan, ya. Kerinduannya memuncak di saat malam. Sampai di sini dia apa di sini, teman-teman ya? Berfantasi ya, berhayal-hayal tentang kamu. Ini kebalik. Ini kebalik di sini.
Oke. Jadi tadi di sini arti kartu ini ada perasaan berbahaya, perasaan takut, perasaan gugup terkait dengan tempat kerja juga yang membuat dia mungkin karir ya ini tidak bisa cepat-cepat ya. Aku nggak bisa buru-buru untuk menikah, tapi aku rindu kamu, tapi aku ingin komunikasi lagi dengan kamu gitu. Kita ambil lagi beberapa kartu teman-teman. Lihat. I am unhappy. Aku tak bahagia with the way things are between us. Aku tidak bahagia dengan jalan yang sedang terjadi di antara kita ini. Ya, lihat ada energi yang kalian tidak bersama. Ada satu kondisi yang tidak tahu ini, ya. Ada yang miskomunikasi, ada masalah lah, apapun masalahmu. Karena ini bacaan umum, saya tidak akan menguraikan masalah karena masalah orang banyak, ya. Dan saya tidak bahagia dengan apa yang sedang terjadi di antara kita. Oke, ada satu kondisi yang membuat kalian sulit untuk bersama, ya, dan itu membuat saya tidak bahagia karena ada cross. Ini juga artinya beban penderitaan, ya. Itu juga karena tanggung jawab. Kalau orang berumah tangga, ya, kalau orang berumah tangga ini itu tentang tanggung jawab, ya. Lihat, ada there is no future of us. I'm unhappy, katanya ya. Aku tak bahagia dengan jalan yang terjadi di antara kita karena tidak ada masa depan untuk kita. Teman-teman yang cinta segitiga, ayo sadari ya. There is no future, katanya nggak ada masa depan untuk kita atau untuk hubungan ini. Ini dia ya, ada hubungan yang tidak tahu kemana arahnya. Rasakan ya, yang dalam cinta segitiga ini pesannya dari mereka ya. Wow. What I see in you is breathtaking. I feel like I'm losing you. Aku merasa aku sangat kehilangan kamu. Ya, what I see in you is breathtaking. Jadi apa yang aku lihat tentang kamu dengan what I see in you ya, apa yang aku lihat di dirimu atau saat ini kan dia nggak melihat, dia mengenang nih di sini, berhayal, berfantasi. Itu semua membuatku breathtaking. Apa ya? Seperti napasku diambil atau ayo, ini kemarin saya juga ya. Teman-teman, ayo tolong saya diartiin ini. Mbak Isanya dibantu. Breathtaking ya. Kalau saya mengartikan seperti menyesakkan napas dia, ya. I feel like I'm losing you. Ini kerinduan yang hebat, kerinduan yang memuncak. Oh my god. You just too much for me right now. Hanya kamu ya, kamu itu cukup untukku sekarang. Hanya kamu yang bisa untukku sekarang. Tadi ya, mengobati kerinduan dia yang hebat di sini hanya kamu orangnya. I see you in my dream, karena ada kartu bulan. Karena kerinduan yang sangat bikin dia halu, bikin dia berfantasi, bikin dia berhayal-hayal sampai ke bawah mimpi. Karena ini bulan teman-teman ya. Baik teman-temanku, rasakan ya energi dari orang yang pernah membuat hatimu berbunga-bunga. Lalu kalian mungkin ada masalah, ya, karena ada perasaan sepi sendiri, rindu, ya artinya kalian berjarak, mungkin putus, mungkin ya hanya begitu-begitu aja hubungannya menjadi datar. Oke, ini energi orang itu, ini bahasa-bahasa bawah sadar dia. I see you in my dreams, your beauty moves me. Jadi kecantikanmu itu menggerakkan aku. Wow, gila. Romantis ya, kalau sedang rindu tuh ya begini teman-teman ya. Baik teman-temanku, bisa nggak merasain energi dari siapa ini? Energi dari seseorang yang saat ini dekat dengan kamu, orangnya rindu, ya, merindukanmu. Saya lihat energi mantan beberapa ya, ada cerita lama denganmu karena kartu kafir. Oke, baik teman-teman, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Ya, yang merasa nggak cocok, ayo lepaskan karena kita dalam prediksi umum. Saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.